Bukan hanya peribahasa gajah mati meninggalkan gadingnya, atau harimau mati meninggalkan belangnya yang menjadi inspirasi manusia untuk meninggalkan kebaikan bagi makhluk hidup lainnya. Indonesia, dengan predikat salah satu negara paling banyak gunung api di dunia, menjadi bukti teori peradaban yang pernah terkubur dan perlahan tumbuh kembali dengan kekayaan alam dan menjadi bagian sejarah pengubah iklim dunia. Karena letusan maha dahsyat Gunung Tambora di tahun 1815. Sejarah mencatat letusan Gunung Api Tambora merupakan erupsi terbesar dan terdahsyat di muka bumi. Letusan Tambora memuntahkan sekitar 150 km kubik batuan piroklastik. Kekuatan letusan gunung api ini hampir disetarakan dengan 170.000 kali ledakan bom atom Hiroshima, Nagasaki yang pernah terjadi di Jepang. Dan 4 kali lebih besar bila dibandingkan dengan Gunung Krakatau dan Gunung Vesuvius yang mengubur kota Pompei dan kota Herculaneum. Nusa Tenggara Barat memang sudah sangat terkenal dengan komoditi ternaknya. Salah satunya di daerah Doroncanga ini, tepat di bawah kaki Gunung Tambora. Savananya sangat luas, bisa dilihat sendiri kan? Dan masyarakat biasa melepas liarkan ternaknya di sini. Itu di sana Pak Mansur, koboi asal Nusa Tenggara Barat. Hamparan hijaunya vegetasi tumbuhan hasil suksesi Tambora berabad-abad lamanya seolah menjadi tempat bernaung demi keberlangsungan hidup hewan ternak bagi masyarakat Dompu dan sekitarnya. Pemandangan yang jarang saya lihat, menyaksikan langsung para peternak sapi dan kerbau, layaknya koboi-koboi di film busutan Hollywood dalam mengelola hewan ternak mereka, atau biasa dikenal dalam istilah lokalnya, lar. Ini mau langsung dicap? Dija, ya. Aduh. Capnya inisial ya. Aduh, kasihan itu. Hewan ternak harus menahan rasa sakit saat alat penanda membakar kulitnya. Sudah selesai. Namun tradisi ini tetap dilakukan masyarakat karena luasnya wilayah penggembala serta tidak adanya sistem pagar. Menelisik catatan-catatan masa lampau akan cerita dan kisah kemegahan gunung tertinggi di Pulau Sumbawa ini menyulut rasa penasaran saya untuk menapaki setiap jengkal indahnya guratan lukisan alam yang pernah meletus maha dahsyat 2 abad silam. Sekarang kita udah siap untuk melakukan pendakian 2 abad meletusnya Tambora. Ini di desa terakhir ya. Dusun Gunung Sari. Nanti jalurnya yang akan kita lewatin ini Doropeti. Sebenarnya ini jarang dilewatin orang ya. Jadi kita mau coba dulu nih. Jalur Doropeti merupakan satu di antara beberapa jalur pendakian menuju kaldera Tambora selain jalur dari desa Pancasila dan jalur Dorocanga. Salah satu keunikan dari jalur yang kami lalui ini adalah variasi medan yang dilalui. Beragamnya vegetasi hutan di sepanjang jalur pendakian seolah mengajak saya berimajinasi akan keadaan hutan kawasan Tambora di masa lampau. Sebelum letusan terdahsyat dalam sejarah manusia 2 abad yang silam, kawasan Gunung Tambora dikenal sebagai penghasil kayu 2 banga Molukana. Sepanjang perjalanan pun, saya masih dapat menemui beberapa spesies pohon 2 banga Molukana berdiri kokoh dan rimbun di antara tumbuhan hutan tropis lainnya.
Perjalanan menuju puncak Tambora bukanlah perkara yang mudah. Kondisi jalan setapak dengan sudut kemiringan yang bervariasi cukup menguras tenaga kami untuk mendaki gunung yang memiliki ketinggian sekitar 2.851 meter di atas permukaan laut ini. Puncak Tambora, bukan yang ini, tapi yang belakang sana. Yang saya lewatin ini adalah jalur selatan. Memang jalur ini jarang dilewatin sama pendaki karena dari sini satu-satunya jalur yang bisa ngelihat puncak Tambora sedekat ini. Tapi jalurnya nih, kita masih lewat lagi, turun dulu ke sana. Setelah itu naik lagi. Dan hari ini tepat 11 April, 2 abad meletusnya Tambora. Gunung Tambora memiliki tipe stratovolcano di mana memiliki kemiringan yang landai pada bagian kaki dan kemiringan yang lebih curam serta mengkerucut mendekati bagian puncak gunung. Kini setelah 200 tahun meletusnya, Tambora menyisakan sebuah lubang besar dengan luasan diameter berkisar 7 km dan kedalaman sekitar 1,2 km. Kembali kami meneruskan perjalanan dengan kemiringan tanjakan 50 derajat. Kali ini jalur yang kami lewati semakin terbuka. Tak ada rimbun pohon, hanya jalan berbatu dan tumbuhan jenis pakis menemani langkah kaki kami mendekati kaldera Tambora. Memiliki sejuta pesona. Sisa letusan abad lalu menyajikan guratan alam yang selalu menarik para pendaki seperti saya untuk menjelajahi setiap sudut lekuk tubuhnya. Sekarang saya sudah berada di bibir kaldera Tambora. Dan ini kalderanya, bisa dilihat. Nanti kita mau turun ke bawah, jalurnya yang sana tuh. Tadi udah dijelasin sama abang bahwa kita akan lewat jalur yang sana, tapi jujur saya sendiri agak ngeri dan agak bingung nanti jalurnya yang mana karena nggak kelihatan. Belum ada tanda-tandanya. Dan ini merupakan kaldera terdalam di Indonesia bahkan di dunia. Ayo kita berjalan bang, lewat situ. Perjalanan saya pun semakin menantang demi menelusuri rekam jejak erupsi Tambora pada masa itu. Jalur yang kami lalui adalah sisa aliran piroklastik dan lava yang telah membeku. Kami pun cukup kesulitan dalam menuruni jalur pendakian. Selain curamnya dinding kaldera dengan segala variasi kemiringan, beberapa batuan yang kami injak cukup rapuh. Maka tak heran jika kami pun sempat beberapa kali melakukan teknik rappelling untuk menuruni tiap sudut dinding kaldera. Ini tanahnya tanah luruh. Jadi banyak debu, rumusan, kelilipan, semuanya. Tambora dalam sepanjang sejarah manusia tercatat memiliki daya ledak yang cukup dahsyat. Dampak letusan Tambora kala itu menyebabkan tahun 1816 merupakan tahun tanpa musim panas, serta gagal panen di benua Eropa dan Amerika setahun setelah letusan Tambora. Semenjak letusannya, Tambora seolah melahirkan pengetahuan baru bagi umat manusia akan pertalian antara aktivitas vulkanik dan perubahan cuaca. Sebenarnya perjalanan kita untuk nyampe di dasar kaldera itu masih jauh, tapi karena hari sudah mulai gelap dan bisa dilihat sendiri jalurnya kan, batu-batu besar, ekstrim, jadi kita memutuskan untuk ngecamp di sini.
luar sih. Semakin jauh kaki ini melangkah ke dalam perut bumi Sumbawa, semakin jelas bagi saya akan pemandangan kaldera Tambora yang memiliki kedalaman sekitar 1.200 meter ini. Tiap patahan-patahan serta guratan lapisan batu andesit serta sisa aliran piroklastik dan lava yang pernah dimuntahkan Tambora dari perutnya. Mendekati dasar kawah, jalur yang kami lalui semakin curam dan sulit dilewati. Ruang gerak semakin terbatas karena sempitnya pijakan kaki. Kalau dilihat-lihat sih perjalanan saya masih ada kurang lebih seperempat lagi. Tapi dilihatnya aja dekat. Kalau dijalanin masih jauh. Itu mesti turun ke bawah. Karena jalannya nggak bisa langsung turun aja, kita harus melipir batu-batu, tebing-tebing. Jadi saya mau istirahat dulu sebentar. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, tibalah kami kepada tujuan ekspedisi. Hamparan batuan andesit dan batuan apung tersebar bebas di atas lautan pasir nampak semakin jelas. Udah sampai ini kita. Udah sampai. Terus dulu lah. Ngelewatin jelatang, hutan, habis itu pacet, kehujanan, kepanasan, sampai gosong. Iya, benar, kita sempat kehabisan air juga, sampai jalan udah loyo. Sekarang udah sampai. Puas banget rasanya udah sampai di bawah sini. Pengen guling-gulingan. Suasana pagi di kaldera Tambora. Rasanya dekat dengan alam itu seger banget. Cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, semuanya langsung dari aliran sungai. Ini teman-teman di belakang juga lagi pada sarapan, menghangatkan diri dekat api unggun. Dan hari ini saya akan keliling kaldera ini untuk melihat 1000 wajah kaldera Tambora. Dalam sebuah perjalanan, penjelajahan tidak hanya membutuhkan stamina fisik yang prima, melainkan juga semangat yang tak boleh padam. Rasa keingintahuan yang besar serta rasa cinta akan tanah air yang begitu mendalamlah yang terus memompa semangat kami untuk melihat dasar kaldera lebih dekat dengan berbagai macam keunikannya. Menjelajahi Tambora seolah membuka lembar sejarah dan lembaran waktu. Pertama kali meletus di tahun 1815, Tambora merupakan gunung api aktif yang berada di antara dua kerajaan di Pulau Sumbawa. Karena itulah saya kali ini bersama seorang sahabat yang aktif meneliti beberapa gunung api di Indonesia, mencoba menggali lebih dalam kepingan waktu yang tersisa dari Tambora melalui penampakan tiap sudut wajahnya di dasar kaldera. Batu-batunya anget ya? Ya ini salah satu aktivitasnya. Yang menandakan ya Tambora masih aktif sebenarnya. Nggak begitu bau belerang sih batunya. Cuma masih hangat aja dan warnanya nih. Bisa dilihat kehijauan, kuning, putih ini belerangnya. Kalau hijau itu pengaruh lumut. Luasnya lautan pasir bercampur batu-batu apung dan batuan andesit bermacam ukuran seolah menjadi karakter khas di dasar kaldera Tambora. Selain itu, beberapa bocoran panas atau geotermal dari dapur magma masih cukup aktif berproduksi. Maka tak heran ketika kami menjelajahi setiap lekuk sudut cawan raksasa ini, udara panas dan kering begitu kuat terasa. Ini beneran kayak lagi masak air. Masih bawa telur. Ya bener juga ya, harusnya kita bawa telur. Biar langsung rebus di sini. Jadi 93 derajat Celcius, ini suhunya. Tuh. Ini sepertinya bagus untuk perawatan muka ini. Uap-uapnya, ngebuka pori-pori. Wah, perempuan dasar. Ini yang saya injek sekarang, Doro Apitoi.
Ini anak gunung Tambora. Doro api itu artinya gunung api, toi kecil ya, kalau bahasa sini ya. Nah, ini bukti bahwa setelah 2 abad meletusnya Tambora, kegiatan vulkaniknya masih terus berjalan. Karena di sana juga ada doro api bau ya. Baru muncul belakang. Nah, anak gunung yang baru muncul. Tapi yang paling tinggi doro api toi ini. Naiknya, ini cuma sekitar 15 meter ya tadi Bang ya? Tingginya sekitar 15 meter. Sekitar 15 meter, tapi pas naik itu uap panas dari belerang. Tapi tubuhnya terus sih makin lebar. baunya juga nusuk. Tubuhnya makin lebar. Soalnya yang masih ada putih-putih itu uap panasnya keluar banget. Rasanya panas. Ini salah satu batu yang diambil. Nantinya akan dibawa ke Bandung untuk dites ya. Tuh. Oh iya, coba kita ke situ. Ada belerang. Semenjak 2 abad meletusnya, kaldera Tambora memiliki ekosistem yang variatif. Mulai dari lautan pasir, savana, hingga hutan hujan yang tengah bersuseksi dan bersemi. Adanya aliran-aliran air seolah menjadi oase serta sumber kehidupan di tengah kaldera Tambora yang gersang dan perawan. Ini airnya seger banget dan ini memang layak dikonsumsi karena bisa diperhatikan di sepanjang batu-batu yang dialiri air ini nggak ada endapan-endapan belerang. Biasanya kalau nggak ada endapan belerang warnanya agak kuning-kuning ya Mas ya? Jadi walaupun ini kita lihat ini aliran ini memang di sisinya Iya, belerang semua. Sebagai gunung berapi yang berada di iklim tropis dengan curah hujan yang cukup merata, keberadaan sisa-sisa endapan piroklastik serta abu vulkanik justru memberikan kesuburan bagi wilayahnya, tak terkecuali dasar kaldera. Hamparan luas tanah aluvial di sisi timur dasar kaldera yang memiliki sifat konsisten seolah mewakili gambaran wajah Tambora sebagai bagian dari Pulau Sumbawa yang subur ketika curah hujan banyak dan kering kerontang ketika musim kemarau tiba. Ya ampun, ini kayak coklat. jadi kayak 3 lapis di sana. Iya, saya dari tadi tuh malah ngebayangin makanan semuanya. Ini padahal memang bentuknya kayak ubin, tapi ada beberapa yang bentuknya kayak coklat, kayak bika Ambon. Kok ngebayangin makanan sih? Dan coraknya juga beda-beda di setiap sisi. Ada yang tanahnya keriting, kemudian ada yang pecahannya kecil-kecil. Ini malah gede-gede banget kayak ubin ya? Nggak lengket. Iya, nggak lengket. Tadi saya sudah keliling-keliling, saya menyaksikan sendiri 1000 wajah kaldera Tambora. Mulai dari Doro Api Toi, kemudian ada sumber air panas, sungai, kemudian ada padang ilalang juga. Nah, sekarang saya sampai di sini nih. Ini dekat dengan Danau Motilahalu. Tapi saya tidak bisa mendekati danau karena di sana tanahnya terlalu lembek, takut jeblos. Tapi inilah 1000 wajah Tambora. Tambora memang menyimpan beragam makna dan cerita. Walau dulu anggukannya sebagai petaka karena sempat melenyapkan peradaban manusia di sekitarnya. Namun kini tepat 2 abad, Tambora mulai menebarkan pesona keindahannya.